Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eka Siti Barkah. Kali ini kita akan belajar tentang metabolisme. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dari metabolisme itu sendiri. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang ketiga, ada anabolisme. Yang keempat, ada katabolisme. Bagian pertama kita akan mempelajari tentang pengertian metabolisme. Metabolisme itu tersusun berasal dari bahasa Yunani yang artinya metabole atau berubah. Secara harfiah berarti perubahan. Nah, dalam metabolisme itu ada dua. Yang pertama, katabolisme yang seperti Ibu sebutkan tadi. Yang kedua, anabolisme. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu dari prosesnya. Jika katabolisme itu pengertiannya merombak molekul kompleks menjadi molekul sederhana, sedangkan anabolisme adalah membangun molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Jadi di sini yang perlu kalian ingat, kalau katabolisme itu merombak, memecah gitu ya. Kalau anabolisme itu membangun atau menyusun. Oke, selanjutnya reaksi dalam tubuh berlangsung secara optimal pada suhu 27 derajat. Sebentar. Ya, atau suhu ruang. Misal hewan yang berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Agar reaksi berjalan lebih cepat, diperlukan katalisator. Nah, katalisator itu apa? Adalah zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak ikut bereaksi. Contohnya adalah enzim dan ribozim. Oke, next ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi metabolisme yang pertama adalah enzim. Apa sih enzim? Enzim merupakan suatu protein mengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja disebut substrat. Contohnya pada slide Ibu, maltosa itu adalah substrat, enzimnya maltase. Nah, akan memecah maltosa menjadi 2 glukosa. Lihat, ada tanda panah bolak-balik di situ. Ada dari maltosa ke glukosa, berarti itu pemecahan, penguraian, begitu ya. Nah, ada sebaliknya panah yang bawah dari glukosa ke maltosa, gitu. Berarti enzim dapat bekerja secara dua arah. Nah, next, struktur enzim. Yang pertama, enzim lengkap atau whole enzim tersusun atas bagian protein atau apoenzim. Yang kedua, gugus prostetik. Nah, apoenzim itu terdiri dari asam amino bersifat labil, misalnya karena suhu dan keasaman. Kalian ingat asam amino itu turunan dari apa? Karbohidrat, protein atau lemak? Ya, Ibu ingatkan kembali, asam amino itu turunan dari protein. Yang kedua, gugus prostetik atau gugus yang aktif, berasal dari kofaktor atau molekul anorganik dan koenzim. Nah, di sini ada NADH, FADH dan tiamin. Next ya. Oke. Kalian bisa lihat gambar enzim. Nah, ini sisi aktif enzim yang ada tanda panah ini, Ibu perhatikan. Nah, sisi aktif enzim ini nanti adalah tempat melekatnya substrat, gitu ya. Oke. Ciri-ciri enzim yang pertama sebagai biokatalisator. Tadi apa biokatalisator? Adalah zat yang mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, enzim adalah protein, gitu ya. Tadi ada asam amino berarti berasal dari protein. Yang ketiga bekerja secara khusus atau spesifik. Seperti tadi, enzim
maltase. Nah, mengubah maltosa menjadi glukosa. Terus kalau kalian ingat enzim yang memecah lemak atau lipid namanya apa? Ya, lipase. Memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bisa tidak enzim lipase bekerja pada karbohidrat? Ya, bisa ya. Tuh, jadi spesifik. Dapat digunakan berulang kali. Dan selanjutnya cirinya yang kelima, rusak oleh panas atau istilah lainnya terdenaturasi. Yang berikutnya tidak ikut bereaksi, dapat bekerja bolak-balik. Kerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, misal suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Nah, kalau kalian ingat, suhu optimum pada enzim itu berapa? Nah, ada istilah optimum di sini. Optimum itu tidak maksimum, tidak minimum, yang sedang-sedang saja, antara 30 sampai 40 derajat. Jika lebih dari itu, maka akan rusak nih yang di poinnya tadi ya, terdenaturasi. Bagaimana dengan pH? pH atau derajat keasaman. Enzim bekerja optimal pada pH netral. pH netral itu pH berapa? Ingat kalian? Ya, pada pH 7. Lalu inhibitor dan aktivator. Inhibitor itu penghambat. Aktivator adalah penggiat. Nah, inhibitor dibagi jadi dua. Coba kalian boleh buka buku catatan dan buku paketnya. Inhibitor itu ada kompetitif dan non kompetitif ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, coba kalian baca dulu apa perbedaannya inhibitor kompetitif dan non kompetitif.